Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam hebat untuk guru-guru hebat Indonesia. Halo Sobat Penggerak. Perkenalkan, saya Safrijal, saya calon guru penggerak pada program Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri Olahraga Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Bahasan yang pertama yaitu tentang pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata itu dapat mengerukan pengertiannya yang asli, atau dengan kata lain, ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama adalah pengertian pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Lalu, pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadi seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah sebatas mentransfer materi. Yang kedua, menilai murid hanya dari aspek kognitif dan psikomotorik saja. Yang ketiga, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Kemudian, saya percaya bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus, dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Pada pembelajaran di kelas, biasanya saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang kegiatannya dilakukan oleh semua siswa. Saya mengamati selama proses berlangsung, tidak semua siswa aktif, baik dalam diskusi kelompok maupun dalam presentasi dan tanya jawab. Sehingga hanya sebagian siswa saja yang aktif dan siswa lainnya menunjukkan sikap pasif. Kemudian saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Karena saya beranggapan bahwa bakat dan minat cenderung diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan co-kurikuler. Saya mengira bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan kegiatan remedial, maupun nilai remedial yang diperoleh justru lebih kecil dari sebelumnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran selama ini kurang tepat. Seharusnya yang saya lakukan adalah melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif dan psikomotorik saja, namun juga aspek afektif, sosial, budaya, dan spiritual.
Kemudian saya menyadari zaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran. Yang kedua, guru harus mempelajari karakteristik murid sesuai dengan keunikan masing-masing. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pendidikan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Yang kedua, berpegang teguh dengan prinsip memerdekakan anak. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Demikian yang dapat saya presentasikan untuk video kali ini yang berkenaan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.